Oh iya iya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya yang sampai bingung apa gitu cepet kayaknya mereka gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang saya hormati Pak Kasubdit Jalan Ras, Kasat Reskrim Merangin, Pak Kanit Resmob, Pak Teguh ya, Pak Teguh dari Humas, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Siang ini Polda Jambi dan Polres Merangin kami sangat rilis. Namun sebelumnya saya menyampaikan duka cita terlebih dahulu kepada saudara almarhum saudara Agus Rizal yang pada tanggal 9 Oktober 2022 telah meninggal dunia karena perbuatan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kami menyampaikan duka cita kepada keluarga dan apa yang terjadi kami tidak lanjuti dengan hari ini melaksanakan rilis terhadap 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan saudara Agus Rizal meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, tes. Rekan sekalian, kami menyampaikan rilis terkait masalah pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadiannya tanggal 9 Oktober 2022 di Merangin, tepatnya di Jalan Poros Kebun Sawit A3, Desa Lantak 1000, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.00. Kronologis kejadiannya ada seseorang atas nama saudara Agus Rizal yang saat itu sedang mengendarai kendaraan dan baru keluar dari pasar. Kemudian di tengah perjalanan di siang hari yang kondisinya sepi, ya, dihadang oleh 2 orang pelaku dan melakukan penusukan sehingga korban meninggal dunia dan mengambil barang-barang korban. Yang diambil adalah emas karena sebelumnya sudah diintai terlebih dahulu, sudah digambar terlebih dahulu, ya, sudah diprofil terlebih dahulu korban ini, sehingga dengan sengaja pelaku ini melukai korban sehingga meninggal dunia dan mengambil barang-barang tersebut. Itu kronologis kejadiannya. Ya. Tapi sebelumnya, alhamdulillah kita mengetahui motifnya dan juga bisa mengamankan satu orang yang memberikan informasi kebiasaan korban, sehingga korban ini diikuti di hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Dari kejadian ini, Polda Jambi dari Penuntut Umum bekerja sama dengan Polres Merangin, Satreskrim, dan juga dari Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 3 pelaku. Nanti akan kami sampaikan apa peran-perannya dari mereka sekalian. Kemudian rekan-rekan telah melaksanakan olah TKP. Kami menurunkan tim untuk membackup, didapatkanlah hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku. Prosesnya cukup panjang sampai akhirnya pada tanggal 24 Oktober, berarti setelah tanggal 9 kejadian, kami sudah melaksanakan penyelidikan bersama dengan Polres Merangin. Didapatkanlah orang-orang yang diduga pelaku. Dari keterangan saksi, kemudian
dari hasil penyelidikan melalui teknologi informasi. Disitulah kami berkoordinasi, ya, termasuk CCTV. Nah, disitulah kami berkoordinasi dengan yang tadi saya sampaikan dari Subdit Jatantras Polda Sumsel, karena ada satu terduga yang saat itu sedang mengarah ke Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita bisa beramankan. Kemudian dalam prosesnya setelah diamankan, kita ingin mengetahui di mana barang bukti itu disembunyikan oleh pelaku. Dan pada saat dilakukan pengembangan, ya, sempat melawan dan berusaha untuk kabur, sehingga petugas kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas yang terukur pada pelaku. Dan ternyata pelakunya itulah yang memang mengeksekusi korban. Dan yang bersangkutan adalah residivis. Ya, tahun 2011 di Polres Merangin. Inisialnya RD. Ya, itu pelaku yang pertama. Dan dia juga residivis. Kalau sudah membahayakan anggota, berusaha melarikan diri, kami sampaikan anggota kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas yang terukur. Yang kedua adalah saudara ST. Ini rekan yang mengendari kendaraan bersama dengan pelaku. Alhamdulillah kita berhasil amankan. Kemudian ini ada 3, satu lagi saudara N alias P. Ya, inilah orang yang memberikan informasi bagaimana kebiasaan korban. Tadi kronologi sudah saya sampaikan kejadiannya, 3 peran dari orang yang sudah kita amankan. Dan saya tarik ke belakang. Ada informasi yang diberikan oleh saudara N alias P ini di bulan September, berarti bulan lalu. Ya. Saudara RD lagi ingin cari kerja, butuh duit. Nah, diinformasikanlah bahwa ada kebiasaan seseorang yang dia kalau datang ke pasar selalu sendiri dengan membawa perhiasan. Informasi itulah yang diterima dari seorang pelaku. Nah, kemudian dia mencari rekannya untuk bisa mendapatkan emas yang disampaikan oleh saudara N. Jadi ini bertiga punya peran masing-masing, dan atas kejadian tersebut, atas tindakan mereka, kami menerapkan pasal 365 ayat 3 dan atau 351 ayat 3 yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ya, tidak lagi pelaku yang sudah residivis melakukan di kemudian hari. Ini juga warning buat orang-orang yang punya niat mencari keuntungan, mencari sesuatu dengan harus melukai orang lain. Kami akan tindak tegas. Kami berharap ini kejadian terakhir. Rekan-rekan media mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat juga harus mawas diri, harus berhati-hati, khususnya dalam membawa barang-barang yang berharga. Yang kedua juga warning buat orang-orang yang punya niat jahat. Mudah-mudahan rekan-rekan media menyampaikan sehingga niat itu bisa hilang. Dan telah diamankan, ya, di depan telah diamankan beberapa barang bukti. Kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan, istri korban menyatakan ada emas yang kurang lebih disampaikan oleh istri korban seberat 1 kilo dengan beberapa yang sudah menjadi perhiasan. Namun setelah kita kemarin cek, ya, dan tersangka pun melakukan pengecekan, itu hanya 5 ons. Ya, nanti kita akan coba hitung kembali, kita akan coba tanyakan kembali kepada istri korban, dan kita akan coba mengembangkan dari
apa yang sudah kita amankan saat ini. Kita pastikan semua barang bukti akan kita amankan dan kita berikan nanti setelah hasil putusan dari persidangan. Barang bukti yang diamankan, rekan-rekan bisa melihat perhiasan, ada uang tunai, kemudian handphone, ini pakaian-pakaian, motor, ya, dan juga ATM serta buku tabungan. Mungkin itu rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Masing-masing ditangkap di mana, Anda? Yang pertama tadi saya sampaikan, saudara SRD di Palembang, kemudian saudara SP dan N di daerah Mentawa, Sarolangun. Ya. Itu semua hasil pengembangan dalam proses setelah kejadian tanggal 9 sampai dengan tanggal 24. Palembang ini mana, Anda? Di kota Palembangnya, Di di kota. salah satu hotel di kota Palembang. Ini alamatnya di satu yang SRD ini di Muratara, Kecamatan Sarolangun, Rawas, kemudian saudara SP Mentawa, Sarolangun, kemudian saudara N ini di Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin. Merampok emas ini saat di rumah apa di perjalanan? Tadi saya sampaikan dalam perjalanan, di saat kondisi itu sepi karena dia sudah mengikuti sejak ada di pasar. Ya, informasi ini didapatkan dari siapa? Dari saudara N. Kapan? Sejak bulan lalu. Dia ngasih tahu itu, kemudian ditentukan waktunya tanggal 9 lah, di hari Minggu lah mereka turun berdua. Dengan informasi yang sudah diberikan dari saudara N ini, jenis kendaraannya apa, orangnya seperti apa. Nah, mulailah mereka diikuti. Satu orang memonitor melihat dari kedekatan, satu orang memonitor dari jarak jauh. Nah, pada saat dia sudah bergerak, korban sudah bergerak, baru mereka bergabung kembali. Nah, keterangannya itu kan jumlahnya 1 kilo. Ya, 1 kilo silakan dinilai sendiri berapa nilainya. Apakah mereka berkelompok tadi? Tambah sabar. Benar ya. Kalau tadi pengakuan tersangka jumlahnya itu hanya 5 ons. Nah, ini yang sedang kita dalami, ya, sedang kita dalami berapa sebenarnya kerugian. Tapi berapa kerugiannya meninggal dunia, yang sudah pasti adalah korban meninggal dunia dan kita akan minta pertanggungjawaban dari tersangka ini. Berapa CCTV kita sudah tahu, nanti kita akan mengamankan. Semua barang bukti akan kita amankan, tapi menunggu proses. Kalau dia ada keterangan dijual di mana, kita akan melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti yang sudah dijual. Pak Dir, tersangka ini di kelompoknya maksudnya sama siapa? mereka hanya berdua, tapi satu yang memberikan informasi yaitu saudara M. Ya. Kenapa? Masih menggunakan pasal yang sama. Pak Dir, di eksekusinya gimana caranya Pak Dir? Dan korban itu luka di bagian mana itu? Di bagian punggung, tadi saya sampaikan, jadi ketika yang bersangkutan, korban ini keluar dari pasar, sudah diikuti dalam kondisi area yang sepi, kemudian ditusuklah dari belakang. Dan diambillah barang-barang tersebut. Ditinggalkan begitu saja. Ya. Oke? Ya, kita dalamkan pemeriksaannya, kita dalami pemeriksaannya. Ya, karena ini baru diamankan semuanya. Tapi sudah ada keterangan siapa yang memberi informasi pertama, yaitu saudara N. Maka sudah kita amankan juga. Di dalam pemeriksaannya, apakah sudah ada juga duit yang nyampe kepada si saudara N? Ya, kita lihat nanti hasil pemeriksaan kita. Tapi sudah punya peran dia di situ. Pak Dir, Ya. apakah 2011 ya. Yang bersangkutan ini residivis tahun 2011. Saya akan cek nanti. Oh, perkaranya 365. Ya, nanti kami cek lagi itu perkara 2011. Yang pasti yang bersangkutan adalah residivis. Oke. Oke? Pak Kasat, Pak Kasat, kita mau. Hadir. Tahan, Pak. Kanan, Pak. Kiri. Kiri. Ya. Berapa orang awal masuk? Berapa orang? Awal masuk.
Aryo, soalnya